Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومهم وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث وترك الممارة فيه وأن يدعوه بأحب الأسماء إليه وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه وأن يشكره على صنيعه في حقه وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه وأن يعفو عن زلته وهفوته ولا يعتب عليه وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجته فيروح سره من مهماته وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره والحزن على ما يناله من مكاره وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهر فيكون صادقا في وده سرا وعلانية وأن يبدأه بالسلام عند إقباله وأن يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه وأن يشيعه عند قيامه وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة في كلامه وعلى الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به فمن لم يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فإخوته نفاق وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخين إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Adab yang keempat daripada pertemanan yaitu iblagh ma yasurruhu min sana'in nas alaih, menyampaikan apa yang membuat temannya bahagia dari pujian orang lain terhadapnya. Ketika ada orang yang senang dengan teman kita karena akhlaknya atau sikapnya atau kedermawannya atau apalah yang sekiranya kalau kita sampaikan ia akan senang, maka kita sebagai teman hendaknya kita menyampaikan kepadanya. Karena kalau kita simpen, nggak kita sampaikan, berarti kita memiliki penyakit iri kepada teman kita. Kalau kita sampaikan, hilang sifat iri. Iri itu tidak ingin kenikmatan didapatkan oleh orang lain, sekalipun dirinya nggak mendapatkannya. Yang penting orang lain jangan sampai dapat. Lah kalau ada pujian karena kebaikan akhlaknya untuk teman kita yang sampai lewat telinga kita, sampaikan kepada teman kita, tapi
kalau memang teman kita itu seneng, atau kalau teman kita ini nggak tertipu dengan pujian. Kalau teman kita ini bisa tertipu dengan pujian, akhirnya timbul rasa sombong, bangga diri, lebih baik tidak kita sampaikan. Tapi kalau kita tahu teman kita ini nggak mungkin bangga diri, nggak mungkin sombong, tetap ya seperti itu walaupun kita sampaikan, dan dia akan senang kalau kita sampaikan. Maka sampaikan pujian orang lain terhadapnya. Wa husnul isgha indal hadis. Kalau teman itu sedang berbicara, semestinya kita hendaknya benar-benar memperhatikan dan mendengarkan omongannya. Sekarang ini Masya Allah, berangkat janjiannya bareng. Oh, teman dekat, Masya Allah. Tapi kalau sudah kumpul, duduk di satu tempat, gak omong-omongan. Janjiane ku kate cangkruk omong-omongan. Tapi lek wis longgo bareng sibuk dengan HP masing-masing. Ono sing chattingan, ono sing game dan sebagainya. Alhasil enggak ada omong-omongan di situ. Lah ketika teman kita berbicara, adabnya kita diem. Dengarkan dengan betul, jangan sibuk dengan yang lainnya. Apalagi kalau yang berbicara orang tua, apalagi yang berbicara itu ulama. Nah, kan sekarang kan ngetren, waya pengajian omong-omongan. Loh ini kalau teman aja kita itu diharuskan untuk mendengarkan omongannya. Loh apalagi ini ilmu yang disampaikan, yo jangan sampai kita omong-omongan. Apalagi kalau sampai yang disebutkan adalah Al-Qur'an. Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, maka diam, dengarkan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat. Ya, kalau omong-omongan bukan rahmat yang turun, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil mumarati fi, enggak debat dengan teman kita. Ojo ben longgo debat, ben omong-omongan debat. Sampai kesel sampean. Kalau kita berteman dengan seseorang, ketika berbicara jangan debat. Kalau memang itu enggak cocok dengan kita, ya wes diem aja. Telan aja sudah. Atau enggak ya masuk kanan keluar kiri. Nggak usah debat. Kalau ada kekeliruan kita ingin membenarkan, jangan di waktu itu, di waktu yang lain. Nanti ada waktu-waktu kita bisa untuk memberikan nasihat atau arahan sekiranya yang disampaikan tadi itu kalau kita langsung pasti timbul perdebatan. Tapi kalau kita tunda nggak jadi perdebatan. Atau nggak berdebat, tapi mencari kesalahan. Setiap omongannya salah, keplecok gitu dibahas wis. Keplecok didik dibahas, Nah, ini bukan adabnya teman. Adabnya teman itu ya wis, ibaratnya itu kurang lebih lah. Yang penting kita paham maksudnya, selesai. Sehingga apa ya? Tidak ada omongan di dalam ke saat itu yang keluar dari pembahasan, omongannya sudah terarah ke situ. Tapi kalau kita debat atau kita cari kesalahannya sampai kita tegur dengan kesalahannya, akhirnya apa yang diomongkan ini nggak tuntas, nggak selesai. Nah itu berarti membuat apa yang ingin disampaikan teman kita hilang, sehingga nggak sampai diucapkan. Itu tidak menghargai teman. Itu yang keempat. Yang kelima, wa an yad'uahu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Memanggilnya dengan nama yang paling ia senangi kalau dipanggil. Ini biasanya orang di luar Indonesia.
di dalam Indonesia. Kalau di luar ya ada beberapa negara itu Masya Allah jenenge ku sampai rong baris. Nek ditulis di buku ku rong baris. Kalau nama itu sebetulnya tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau zaman sekarang ini dianjurkan 3 nama kalau pengen gak ribet ngurus-ngurusi. Tapi alhamdulillah saya cuma 1 nama. Gak dawa-dawa Umar wis. Gak tambahan, gak mburi-mburi nek hati. Nama dari sahabat Nabi, dari tabi'in itu semua punya 1 nama saja. Ada embel-embel itu julukan atau daerahnya dan semisalnya. Kalau namanya 1. Lah, panggilan mereka punya panggilan masing-masing. Ada yang panggilan itu dinamakan dengan kunyah. Apa kalau bahasa Indonesia itu kunyah itu bapaknya fulan, anaknya fulan, bapaknya fulan. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya maksudi Rabi Abin au yang didahului dengan ab atau Misal Muhammad punya anak namanya Abdullah, maka Muhammad ini dipanggil dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Seperti Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim. Biasanya seperti itu. Ada yang dipanggil dengan kunyah. Ada lakop. Lakop itu julukan. Seperti Sayyidina Ali, cicitnya Rasulullah, dijuluki dengan Zainal Abidin. Namanya siapa? Ali. Julukannya Zainal Abidin. Lah, ketika kita punya teman, mungkin dia punya 3 nama. Misalkan Muhammad Muhammad Zainal Abidin misalkan. Bukan julukan, nama itu. Namanya Muhammad Zainal Abidin misalkan. Dia paling senang dipanggil dengan apa? Dengan Muhammad, ya kita panggil dengan Muhammad. Dia paling senang dipanggil dengan apa? Abidin misalkan, ya kita panggil dengan Abidin. Terserah, dia paling senangnya dipanggil dengan apa? Atau dia misalkan punya julukan. Tapi Indonesia iki lagi julukan gak ono sing tepak. Welek-welek dok. Julukane iku gak ono sing enak. Ono sing juluki dengan tekek, ono sing beling. Yo. Ojo sing nyebut sing ndek kene gak enak. Julukane ku wis gak enak wis. Dadi lek diceluk karo julukan iku terus terang orangnya aslinya gak seneng. Tapi karena sudah tersebar padahal itu makruh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan membuat mainan dengan julukan. Kalau manggil nama dengan baik, kalau punya julukan baik panggil dengan julukan tidak masalah. Lah Rasulullah itu kadang dipanggil dengan Rasulullah, kadang dipanggil dengan Muhammad, kadang dipanggil dengan Abul Qasim. Semuanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kita punya teman panggil dengan dipanggil dengan julukan itu wis. Kadang-kadang temenan mulai kecil sampai tuwek gak ero jenenge. Ero julukane tok. Ero jenenge kapan? Pas mati. Mati ket terus jenenge. Lho ada ndak seperti itu? Akeh, itu ono akeh. Gak ero jenenge kecuali sampai kenapa? Karena yang dikenal hanya julukan bukan namanya. Jadi kalau kita manggil maka kita panggil dengan nama yang paling ia senangi. Lah gimana caranya? Tanya, kon seneng diceluk apa? Lek seneng diceluk julukane sing elek mang ya salahe. Misale julukane Lawa diceluk Lawa. Ya salahe. Seneng diceluk Lawa ya wis. Aku bangga diceluk Lawa, Batman soalnya jane. Nah, waras ini. Ya. Dipanggil dengan nama yang paling ia senangi. Wa an yuthni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi. Juga selain memanggil dengan nama yang paling ia senangi,
kita juga memujinya dengan apa yang kita ketahui dari kebaikan-kebaikannya. Dari kebaikan kita puji dia boleh, baik adanya dia ataupun tidak ada dia, kita puji boleh. Sekiranya sama dengan yang tadi, pujian itu tidak membuat orangnya tertipu atau bangga diri atau sombong. Nah, pujiannya ini dengan syarat tidak boleh bohong. Gak tahu sodako diwara iki ahli sedekah. Itu sebetulnya bukan pujian. Itu namanya penghinaan. Lho masa iya? Contoh. Sampein ireng diwara, kok niki putih kok niki. Gimana? Itu pujian atau penghinaan? Beda kalau kamu ini manis loh. Biasa memang kalau hitam itu manis, itu pujian. Tapi kalau kamu ini putih, itu penghinaan. Apa mana ditambahi untune? Tambah, jauh dikepruk sing ngomong. Kemudian jangan berlebihan ketika memuji. Dia sedekahnya seminggu sekali diwara iki ahli sedekah. Gak tahu gak sedekah, bandino sedekah, padahal sedekahnya cuma seminggu sekali. Ya puji kamu ini, alhamdulillah ya dermawan kamu ini. Bisa bersedekah wis cukup. Ojo ditambah-tambahi. Lah kebiasaan orang Indonesia lebay, sawenengane lebay. Oh ini gak seneng duit. Gak seneng duit kan. Anake wali lho seneng duit. Anake wali seneng duit. Apa maning wong biasa aduh mimpi gak seneng duit. Kene sapa gak seneng duit ngacung lagi. Gak ono. Duit iku legi. Makane sing Arab semut rebutan. Coba gak legi, kan sing Arab. Orang bunuh-bunuhan demi uang, oke. Berbohong demi uang banyak. Apa namanya? Satu saudara bermusuhan karena uang banyak. Karena memang diminati. Lha iki apa? Gak seneng duit. Gak ngerti duit. Waduh, gendeng berarti. Bukan pujian itu ya, penghinaan. Wong gak ngerti duit iku lak wong gendeng ya. Wa an yashkura ala sanihi fi haqqi. Selain kita memujinya juga kita berterima kasih atas perbuatannya yang dilakukan terhadap kita. Jadi kalau dia itu berbuat baik kepada kita, ya kita harusnya berterima kasih. Jangan sungkan, kadang mulai konco sungkan. Ya, kalau dia berbuat pada kita, itu adabnya kita berterima kasih. Lam yashkurillah ma lam yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah kalau orang enggak berterima kasih kepada manusia. Benar, hakikat yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi perantara itu juga punya jasa. Punya jasa. Itu kalau kita dapat kiriman barang, kita pesan barang. Kalau ada yang mengirimkan barang dari kurir, kita aja mengucapkan terima kasih padahal bayar. Ya, padahal bayar. Kenapa? Ya, diberikan apa yang kita inginkan itu dengan jasa. Lah kita membalasnya dengan terima kasih walaupun kita juga membayar dengan uang. Wa an yadhubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'irdihi kama yadhubbu an nafsihi, mencegah atau membela ketika teman kita tidak ada dan ia dilecehkan atau dihinakan atau buka keburukannya dan semisalnya, sebagaimana kita mencegah diri kita dari hal tersebut.
Jadi kalau ada teman kita itu yang dibully, dihina, ya harusnya kita bela. Walaupun bulian itu memang benar sebetulnya, tetap kita bela, bukan karena membela kesalahannya, tapi kita akan mampu menasihatinya dengan baik dan akan diterima. Orang itu walaupun salah, kalau kita hina ya dia marah. Walaupun dia salah. Jangankan orang lain, kita aja. Walaupun salah, dikepruk gelem enggak? Dihina mau enggak? Walaupun kita salah, enggak mau kita. Tapi coba kalau kita itu salah ditegur dengan baik, lembut. Terima enggak? Terima. Lah, kalau kita seperti itu, maka bila teman kita dilakukan seperti itu, hendaknya kita bela. Bukan kita membela kesalahannya, tapi membela pertemanan kita agar kita bisa memperbaiki dia dengan baik di setelahnya. Wa an yansahahu bil lutfi wat ta'rid idza ihtaja ilaih. Juga kita menasehatinya dengan lemah lembut, dengan perlahan-lahan, agak menyindir sedikit, sekiranya itu dia enggak merasa dihina. Bila memang ia butuh nasihat. Entah ia butuhnya itu dengan mengucapkan aku butuh nasihatmu, atau tidak mengucapkan tapi memang perlu kita nasihati, maka hendaknya kita menasihatinya, tapi nasihat dengan lembut, bukan dengan kasar, dengan lembut. Sekiranya apa yang kita sampaikan itu masuk, diterima dan dijalankan. Kalau sekedar nasihati pokoknya metu, ya jangan kita teman. Musuh aja bisa menasihati, tapi orang menganggapnya itu bukan nasihat, tapi menganggapnya cacian. Ini kita misalkan, kita ini memang curang, permainannya curang. Musuh kita ngomong, kok ini curang, kok gak jujur kon, loh kan benar itu. Tapi anggapan kita apa? Kita dihina, padahal itu adalah nasihat. Lah kalau teman nasihatnya seperti itu, lah apa dengan musuh lah? Buat apa dia jadi teman? Lah teman itu ketika menasihati harus kalau butuh dinasihati, tapi caranya lembut sekiranya diterima olehnya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, wa an ya'fuwa an zallatihi wa haffatihi. Memaafkan dari kesalahannya dan keteledorannya, baik dalam haknya dia, hak pertemanan. Kita sudah menjalankan pertemanan dengan dia, tapi dia enggak membalas pertemanannya dengan baik, acuh, cuek. Kita perhatian dengan dia, dia enggak perhatian dengan kita. Maafkan, enggak masalah. Yang penting kita melakukan adab kepada dia. Urusan dia enggak melakukan kepada kita bukan urusan kita itu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tib alaih. Enggak boleh kita mencacinya, memurkainya, memarahinya karena hal tersebut. Walaupun itu bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salah, dia bermaksiat. Ya kita maafkan antara kita dengan dia, tapi kita ajak dia untuk bertaubat, menyesali perbuatannya. Tapi kalau sudah terus-menerus dan kita nasihati nggak bisa, ini berarti tidak bisa dijadikan teman lagi. Lah kalau masalah pribadi dengan kita, maka kalau bisa itu kita nggak mencacinya, tapi kita omongin diri kita. Mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti ini. Kasih beberapa alasan, banyak alasan, agar pertemanan itu tetap terjalin dengan baik. Yang ke-7, wa an yad'uwa lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Selalu mendoakannya baik saat sendiri di saat sendiri. Jadi selalu mendoakannya saat kita sendiri. Baik dalam masa hidupnya atau setelah dia wafat. Jadi teman ini hubungannya dunia akhirat. Enggak sekedar pokoknya selama saya hidup di dunia mati ya wis mati, enggak.
Tetap haknya itu terjalankan walaupun dia sudah wafat. Nah, kita doakan terus dia, kita doakan, baik dia masih hidup ataupun sudah wafat. Lah doanya itu dengan apa yang kita inginkan untuk diri kita. Kita kepingin jadi orang soleh, ya jadi doakan dia jadi orang soleh. Kita kepingin jadi orang yang dermawan, doakan dia juga untuk menjadi dermawan. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, doakan juga untuk teman kita. Kita pingin rabi maneng, ya dungano konjone rabi maneng. Lek sing durung rabi ya dungano konjone sing durung rabi, atau dungano sing wis rabi cek rabi maneng. Jadi buka pintu untuk dia, karena doa kita kepada saudara kita atau teman kita ketika kita doakan tidak mengetahuinya, itu termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdoa, ya Allah tak dungakno koncoku rabi maning, itu malaikat menjawab, wala kamitslu, kon podo. Kita doa untuk teman kita, malaikat jawab doa kita kon pisan. Kita doa belum tentu diijabahi oleh Allah doa kita. Kita ini ahli maksiat, tapi doanya malaikat. Siapa yang meragukan doanya malaikat diijabahi oleh Allah? Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita doakan dia nikah lagi, oh ya untung kita. Sing wani pokoknya. Apapun yang kita inginkan, doakan teman kita seperti itu, kita juga akan mendapatkannya. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabika nabda, wabika abda. Dan aku mulai dari kamu duluan. Enak wis rabi disian kok. Dadi doano koncone tapi dhek rabi dhisik. Ya gak rabi tok, aja dipikir rabi tok. Semua doa apa yang kita inginkan, husnul khotimah itu yang paling penting. Itu yang ke-7. Terakhir yang ke-8, sisanya akan kita bahas di pertemuan akan datang. Wa an yuhsinal wafa ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautih. Ketika kita berteman dengan seseorang, itu kita juga berhubungan dengan keluarganya, juga berhubungan dengan kerabatnya, anak istrinya, itu juga kita perhatikan. Duduk dinteni jandae duduk. Jangan kutunggu jandamu, jangan. Artinya untuk nafkahnya, ketika teman kita wafat, kita bantu urusan nafkahnya. Sehingga janda-janda yang ada itu dari teman-teman kita, mereka terayomi. Walaupun suaminya enggak ada, tapi masih seperti ada. Itulah fungsinya teman. Lah karena itu kalau zaman dulu janda itu yo terhormat, enggak keluar rumah. Lek saiki masih gak janda kerja umpamaning rondo, akhirnya banyak terjadi perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Nah itu harus kita perhatikan. Itu tanda kalau kita benar-benar cinta kepada teman kita. Setelah dia wafat, kita perhatikan anaknya, pendidikannya. Karena biasanya kalau orang tuanya meninggal, anak itu nggak terdidik dengan baik, sehingga rusak. Tapi kalau kita sebagai teman dekatnya memperhatikan, maka dia akan mendapatkan pendidikan yang baik juga, seperti anak kita sendiri. Seperti anak kita sendiri. Lek bojone aja kaya bojone dhewe. Lek masa idah wis mari kate dirabi ya gak apa-apa. Gak dilarang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita manfaat. Pertemanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.